Nasionalisme Indonesia muncul sebagai bentuk kesadaran bersama rakyat untuk bersatu sebagai satu bangsa dalam melawan penjajahan. Kesadaran ini mulai berkembang pada awal abad ke-20 ketika masyarakat pribumi mengalami penindasan, ketidakadilan, dan diskriminasi dari pemerintah kolonial Belanda. Kondisi tersebut mendorong munculnya keinginan untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Selain itu, lahirnya nasionalisme juga dipengaruhi oleh munculnya golongan terpelajar akibat pendidikan Barat. Mereka mulai mengenal ide-ide seperti kebebasan, persamaan, dan persatuan yang kemudian mendorong terbentuknya rasa kebangsaan. Perkembangan ini semakin kuat dengan berdirinya organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam yang menjadi wadah perjuangan rakyat. Dengan demikian, nasionalisme Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari perpaduan penderitaan akibat penjajahan dan pengaruh pemikiran modern. Nasionalisme inilah yang kemudian menjadi dasar utama dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Menurut Martania, tahun 1990 juga merinci beberapa ciri lain dari sikap nasionalisme manusia modern, yaitu yang pertama, menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindari fanatisme berlebihan terhadap suku, agama, budaya, dan ras. Lalu yang kedua, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain yang sejalan dengan cita-cita dan tujuan nasional. Dan yang ketiga, menjunjung dan mengupayakan suatu penegakan hukum yang adil bagi seluruh warga negara. Lahirnya organisasi modern. Latar belakang lahirnya organisasi modern merupakan hasil evolusi panjang yang dipicu oleh revolusi industri. Pada masa itu dibutuhkan sistem kerja yang lebih terstruktur, efisien, dan terukur. Sehingga berkembanglah ilmu manajemen untuk memahami bagaimana individu dan kelompok dapat bekerja sama secara optimal. Pada awalnya, fokus utama adalah pada efisien teknik. Manusia dipandang layaknya mesin atau alat produksi yang hanya termotivasi oleh ekonomi. Yang kedua, era hubungan kemanusiaan, terjadinya pergeseran paradigma besar. Manusia tidak lagi hanya dilihat sebagai makhluk ekonomi, tetapi juga makhluk sosial. Kesadaran baru, faktor psikologis, perasaan, dan interaksi sosial ternyata sangat berpengaruh terhadap produktivitas. Fokus manajemen mulai memperhatikan kepuasan kerja, komunikasi, dan partisipasi karyawan. Sarekat Islam adalah satu di antara organisasi politik Indonesia abad ke-20 yang paling menonjol. Ia sejak semula adalah gerakan politik. SI adalah transformasi dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan di Solo pada 11 November 1911 oleh Haji Samanhudi, seorang pedagang muslim kaya di Surakarta, Jawa Tengah. SDI mula-mula diarahkan melawan kegiatan Cina yang menguasai dunia perdagangan dengan mengorbankan pribumi. Di sisi lain adalah perlawanan tidak langsung ditunjukkan kepada Belanda yang memberikan prioritas dan perlindungan kepada usahawan Cina yang agresif dalam perdagangan dan industri. Pada 1912, SDI menjadi SI dan mendapatkan pemimpin organisator yang baru yang kompeten, HOS Cakroaminoto. Perubahan SDI menjadi SI punya tujuan politis dan strategis. Betapa tidak, karena diharapkan organisasi ini bukan saja berkiprah dalam bidang ekonomi, akan tetapi diperluas wawasannya dalam bidang politik. Hal ini penting karena kondisi pada waktu itu menuntut berdirinya Partai Islam sebagai wadah aspirasi umat Islam yang dapat disalurkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Sebagai konsekuensi logis, tentunya diperlukan seorang figur pemimpin yang memiliki mental berani untuk menjembatani aspirasi tersebut. Pilihan figur leadership kepada HOS Cakroaminoto adalah sangat tepat karena beliau dikenal sebagai tokoh radikal.
Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional modern pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1908 dan diprakarsai oleh para pelajar Sofia seperti Gunawan Mangunkusumo dan Suradi di bawah bimbingan Dr. Sutomo. Organisasi ini lahir di tengah kondisi penjajahan kolonial Belanda yang menimbulkan ketimpangan sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat. Kekayaan alam dikuasai oleh pihak asing, sementara rakyat pribumi hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam situasi tersebut, muncul kesadaran di kalangan pemuda terdidik untuk membentuk wadah yang dapat memperjuangkan perubahan dan memperbaiki kondisi bangsa. Lebih dari sekadar organisasi, Budi Utomo menjadi simbol awal kebangkitan nasional yang ditandai dengan munculnya cara berpikir modern dan terorganisir dalam memperjuangkan kemajuan bangsa. Organisasi ini menjadi wadah bagi kaum intelektual untuk menyusun strategi perjuangan melalui pendekatan pendidikan, persatuan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan latar belakang pendidikan barat yang mereka miliki, para tokohnya mulai memahami pentingnya perjuangan yang terarah dan sistematis, sehingga Budi Utomo tidak hanya menjadi awal pergerakan nasional, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya organisasi-organisasi nasional di Indonesia. Indies Party yang didirikan pada 6 September 1912 oleh 3 serangka yaitu Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat memiliki signifikansi historis yang besar sebagai organisasi politik pertama di Indonesia yang secara tegas menyerukan kemerdekaan dari penjajahan Belanda melalui ideologi nasionalisme inklusif yang melampaui batas rasial. Meskipun mayoritas anggotanya adalah kaum Indo, partai ini menjadi pelopor dalam menyatukan penduduk pribumi dan etnis lainnya di bawah konsep kewarganegaraan Hindia dengan slogan India for Indians, yang artinya Hindia untuk orang Hindia. Ketajaman kritik mereka terhadap pemerintahan kolonial terutama melalui tulisan fenomenal Suwardi Suryaningrat, Al ik een Nederlanders was, yang artinya seandainya aku seorang Belanda, serta upaya mereka untuk menyebarkan ide-ide revolusioner kepada massa luas melalui media massa dan jaringan Sarekat Islam memicu kekhawatiran besar bagi otoritas Belanda. Akibatnya, pemerintahan kolonial menolak status hukum organisasi tersebut dan menangkap serta mendeportasi ketiga pemimpinnya ke Belanda pada September 1913 yang secara efektif mengakhiri operasional partai, namun meninggalkan warisan pemilik politik modern yang menjadi fondasi bagi pengerakan nasional selanjutnya. Nasionalisme dimaknai sebagai perasaan bangga dan cinta terhadap bangsa yang diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Rasa bangga tersebut muncul dari pemahaman mendalam mengenai potensi sekaligus permasalahan negara, yang kemudian membangun rasa memiliki terhadap tanah air. Nasionalisme ini dianggap sebagai identitas sosial yang sangat relevan untuk diterapkan masa kini, di mana perwujudannya dilakukan melalui sebagian aksi seperti melakukan autokritik terhadap kondisi bangsa, menggunakan bahasa dan produk Indonesia, mengedukasi masyarakat, mengawal isu korupsi serta pemilihan umum, hingga mempersiapkan diri untuk berkontribusi bagi masa depan bangsa.